indirectly answer question, yaitu jenis pertanyaan di mana kita harus menyimpulkan terlebih dahulu ketika kita ingin menjawab pertanyaan. Kita tidak bisa langsung melihat dari teks jawaban dari soal tersebut. Yang pertama adalah implied detail question. Nah, seperti ini. It is implied that in the passage that it can be inferred that it most likely that what probably happened. Misal contoh soal. Di sini, which of the following is probably not the Hawaiian word? Dari kata-kata berikut ini, di manakah yang kemungkinan bukan kata dari Hawaii atau kata-kata Hawaii? Di sini kita harus membaca teksnya terlebih dahulu. The Hawaiian language is a melodious language in which all words are derived from an alphabet of only 12 letters. The 5 vowels and the 7 consonant H, K, L, M, N, P, W. Each syllable in the language end in a vowel and 2 consonants never appear together. So vowels have a much higher frequency in Hawaiian language than they do in English. Jadi, karena di sini kita mendapatkan informasi bahwa huruf di Hawaii itu adalah konsonannya ini dan vokalnya ini. Dan two consonant never appear together. Tidak ada konsonan yang datang bersamaan atau tidak ada konsonan setelah konsonan. Mari kita lihat pilihan jawaban. Mahalo. M, H, L, konsonan E, L, O. Berakhiran nih. Ini kemungkinan bahasa Hawaii. Mahi. Ini juga kemungkinan bahasa Hawaii. Nah ini, opsi C, Maklea. Di sini dikatakan konsonan never appear together. Ini ada konsonan 2, K dan L, yang datang bersamaan. Maka kemungkinan yang bukan bahasa Hawaii adalah opsi C. Yang kedua adalah bentuk transition question. Transition question ini biasanya menanyakan paragraf sebelum paragraf tersebut atau paragraf setelah paragraf tersebut biasanya akan berbunyi seperti apa. Untuk menjawab kalimat seperti ini adalah membaca kalimat pertama pada suatu paragraf untuk soal yang menanyakan tentang paragraf sebelumnya. Kemudian, untuk soal yang menanyakan paragraf setelahnya adalah membaca kalimat terakhir dari suatu paragraf yang berkaitan. Misal, contoh soal. Contoh soal untuk indirectly stated question berupa transitional question. Di sini ditanyakan the paragraph preceding the passage must probably discuss. Paragraf sebelum paragraf ini kemungkinan besar mendiskusikan atau membahas tentang. Untuk menjawabnya kita baca kalimat pertama. Another program instrumental in the popularization of science was Cosmos. Di sini kita memiliki kata another. Another berarti variasi yang lain. Nah, oleh karena itu kemungkinan paragraf sebelumnya membicarakan tentang scientific program televisi yang lain. Dari sini kita lihat pilihan jawabannya. Kita coba. A different scientific television series. Carl Sagan scientific. Nah, ini dikatakan tapi sebagai kalimat pendukung dari main idea yang ini. Jadi ini tidak. Ini juga tidak karena ini The Pulitzer Prize won by Carl Sagan juga merupakan kalimat pendukung untuk kalimat utama. Another program instrumental in the popularization of science was Cosmos. Kemudian public television, ini topik yang terlalu luas. Sedangkan ini sudah ada kata another. Jadi kayak menunjukkan bahwa ini memberi contoh yang lain. Jadi kemungkinan di paragraf sebelumnya juga sudah diberikan contoh tentang different scientific television series. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Strategi nomor 4, vocabulary question. Pertanyaan mengenai kosakata.
Dalam reading comprehension ada beberapa pertanyaan mengenai kosakata. Yang pertama, definition from structural clues. Jadi, definisi suatu kata dari clue atau petunjuk struktural. Misalnya di sini ada beberapa clue. Punctuation-nya dari koma, parenthesis, dash, kemudian resentment, or that is, in other words, in example such as, for example. Nah, sebagai contoh di sini, what is positive reinforcement in line 3 mean? 1, 2, 3. Positive reinforcement. He come to believe that positive reinforcement such as price, food, or money were more effective in promoting good behavior than negative reinforcement or punishment. Jadi, positive reinforcement, kalau kita lihat di sini, price, hadiah, food, makanan, atau uang, lebih efektif untuk mengkampanyekan kelakuan yang baik daripada negative reinforcement atau punishment. Reinforcement negatif atau hukuman. Jadi positive reinforcement di sini artinya adalah kebalikan daripada punishment, jadi reward. Atau bisa dilihat sini, price, food, or money, itu kan sesuatu yang biasanya digunakan untuk memberi reward. Kemudian strategi keempat, vocabulary question. Poin 2 yaitu definition from word path. Arti dari suatu kata berdasarkan bagian dari kata tersebut. Misalnya, kontra itu menunjukkan sesuatu yang berlawanan. Mal itu buruk, miss itu error, sub itu di bawah, des itu yang mengandung kata 10, kemudian multi itu banyak, sol itu 1, dis itu perkataan, domin itu master atau yang di atas, more itu death, spec itu penglihatan, dan sebagainya. Misal di sini ya, in line 3 the word terrain is closest in meaning to. Nah, di sini ada kata ter. Ter itu berarti earth atau bumi. Di sini dari opsi ini yang memiliki arti hampir sama dengan earth atau bumi adalah land. Jadi arti kata terrain adalah land. Jadi untuk vocabulary question yang mengandung word part, biasanya ini lebih memudahkan kita kalau kita sudah tahu atau sudah hafal bagian-bagian word yang memiliki arti tertentu. Jadi kita tidak perlu membaca soalnya, tidak perlu membaca passage-nya, kita bisa langsung mengetahui apakah arti dari kata tersebut. Kemudian strategi selanjutnya menentukan di mana menemukan specific information. Biasanya soalnya akan berbunyi where in the passage that the author discuss the composition of the meteor. Dari bacaan tersebut di manakah penulis menyebutkan komposisi dari meteor. Jadi kita harus melihat satu persatu. Atau membaca secara scanning. Meteor target of the meteor made of nickel and iron disintegrated on impact and spread half billion ton of rock over surface of land. Jadi kita dapat menemukan komposisi meteor pada baris ke 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Atau di sini lebih ke 4 dan 5. Kemudian untuk strategi yang terakhir yaitu menentukan tone, purpose, dan course of the text. Nah, untuk menentukan 3 hal ini ada clue-nya. Untuk menentukan tone, kita bisa menentukan emotional words atau melihat emotional word yang terdapat di kalimat tersebut. Kemudian untuk purpose kita bisa menyimpulkan dari apa yang sudah kita baca, dan course juga demikian. Misal di sini ada contoh, which of the following best describe the tone of the passage? Yang mana yang paling tepat untuk mendeskripsikan tone dari passage tersebut? Kita lihat, apakah di sini ada emotion word? Kalau ada, seperti apakah emotional word itu? Roman Company well known as non-fictional novel popular. Di sini dia mendeskripsikan tentang roman
open in a cold blood novel in a cold blood. Kemudian di sini masih deskriptif, underlying force throughout emotion that lead to actual event. In Capote's book, the author described the sadistic murder of a Beverly, Kansas man, often showing the point of view of the killer too. Di sini juga masih deskriptif, mendeskripsikan ini, masih tidak melibatkan emosi pribadi dari author. To research the book, nah di sini juga mendeskripsikan bagaimana Capote menuliskan buku tersebut. Nah, dari sini maka kita tahu bahwa tone dari penulis untuk passage ini adalah deskriptif karena dia tidak melibatkan emotional word.